Pemanfaatan dan pengaruh gelombang elektromagnetik di dunia kedokteran. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Diah Uswatun Hasanah, 2. Fuad Habibi, 3. Khairunnisa Ayyahra, 4. Lutfia Rahma, 5. Sri Prihatini, 6. Tasyadria Salsabila Gunawan. Dari kelas 1A D3 Akupuntur, mata kuliah Fisika. Di sini kami akan membahas alat yang termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu sinar X atau X-ray diffraction. Apa itu X-ray diffraction? X-ray diffraction atau sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Namun, panjang gelombang dari X-ray sangat kecil, sehingga frekuensi yang dimiliki X-ray sangat besar dan menyebabkan energi yang dimilikinya pun sangat besar. Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak, sehingga tulang tampak putih. Sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit, sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh. Misalnya, keluhan seperti infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Adapun komponen-komponen XRD adalah sebagai berikut. 1. Katoda atau elektroda negatif atau sumber elektron. 2. Anoda atau elektroda positif atau acceleration potential. 3. Focusing cap. 4. Rotor atau stator atau target device. 5. Glass metal envelope atau vacuum tube. 6. Oil. 7. Window. Adapun catatannya yaitu 1. Katoda bermuatan negatif terdiri dari filamen dan fokus cap. 2. Filamen adalah tungsten kawat melingkar yang berfungsi sebagai elektron selama produksi sinar X. 3. Anoda bermuatan positif yang terdiri dari target dan perputaran tabung. 4. Target adalah bagian anoda yang dipukul oleh aliran elektron terfokus yang berasal dari katoda. Selanjutnya adalah cara kerja X-ray. Ketika pemeriksaan X-ray dilakukan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke tubuh untuk memindai kondisi tubuh bagian dalam. Radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda-beda. Inilah nantinya yang membuat hasil foto X-ray menampakkan perbedaan warna dari putih, abu-abu, hingga hitam. Yang pertama, jika mengenai logam atau bagian tubuh yang padat seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir. Hasil pemeriksaan X-ray pun akan tampak berwarna putih. Yang kedua, bila X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, maka hasil pemeriksaan X-ray muncul dengan warna abu-abu. Dan yang ketiga, warna hitam menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Yang selanjutnya adalah prinsip kerja X-ray diffraction. Prinsip dari alat X-ray diffraction adalah sinar X yang dihasilkan dari suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang tertentu dengan memvariasi besar sudut pantulan sehingga terjadi pantulan elastis yang dapat dideteksi. Maka, menurut hukum Bragg, jarak antara bidang atom dapat dihitung dengan data difraksi yang dihasilkan pada besar sudut-sudut tertentu. Difraksi sinar X
terjadi pada hamburan elastis foton-foton sinar X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. Hamburan monokromatis sinar X dalam fase tersebut memberikan interferensi yang konstruktif. Dasar dari penggunaan difraksi sinar X untuk mempelajari kisi kristal adalah berdasarkan persamaan Bragg. Syarat terjadinya XRD adalah, pada umumnya, sinar diciptakan dengan percepatan arus listrik atau setara dengan transisi kuantum partikel dari satu energi ke energi lainnya. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektron volt sampai 1 megan elektron volt. Sinar X dihasilkan oleh interaksi antara berkas elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum sinar X memiliki panjang gelombang 5-10 nanometer, berfrekuensi 1017 sampai 1020 Hz dan memiliki energi 103 sampai 106 elektron volt. Panjang gelombang sinar X memiliki orde yang sama dengan jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. Sinar X dihasilkan di suatu tabung sinar katode dengan pemanasan kawat pijar untuk menghasilkan elektron-elektron. Kemudian, elektron-elektron tersebut dipercepat terhadap suatu target dengan memberikan suatu voltase dan menembak target dengan elektron. Ketika elektron-elektron mempunyai energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron-elektron dalam target, maka karakteristik spektrum sinar X dihasilkan. Sedangkan syarat-syarat terjadinya XRD adalah: yang pertama, sumber elektron. Yang kedua, terdapat tabung dioda, katoda, dan anoda. Yang ketiga, ruang hampa atau di sekitar katoda dan anoda. Yang keempat, beda potensial yang tinggi atau tegangan tinggi. Yang kelima, pembangkit elektron atau kuat arus. Yang keenam, benda penghenti gerakan elektron atau target. Proses terjadinya sinar X adalah di dalam tabung dioda. Apabila filamen katoda dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan menghantarkan listrik yang berasal dari transformator. Karena panas dari elektron-elektron katoda atau filamen akan terlepas. Kemudian, dalam tegangan tinggi, maka elektron-elektron tersebut dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X dikeluarkan melalui window tabung. Efek terhadap tubuh. Proses terjadinya sinar X adalah di dalam tabung dioda. Apabila filamen katoda dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan menghantarkan listrik yang berasal dari transformator. Karena panas elektron-elektron dari katoda atau filamen akan terlepas. Kemudian dengan tegangan tinggi, maka elektron-elektron tersebut dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target, sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X dikeluarkan melalui window tabung. Sementara sinar X-ray dikaitkan dengan sedikit peningkatan resiko kanker, ada resiko efek samping jangka pendek yang sangat rendah. Paparan tingkat radiasi yang tinggi dapat memiliki berbagai efek seperti pendarahan, muntah, pingsan, rambut rontok, hilangnya kulit dan rambut, perubahan, mulasi genetik, kemandulan, dan penurunan produksi sel darah. Tetapi sinar X-ray memberikan radiasi
dosis rendah sehingga mereka tidak diyakini menyebabkan masalah kesehatan langsung. Fakta bahwa sinar X-ray telah digunakan dalam pengobatan untuk waktu yang sangat lama dan menunjukkan banyak manfaat. Walau sinar X-ray saja tidak selalu cukup untuk mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi, namun tetap saja menjadi bagian penting dari proses diagnostik. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.